Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wa qala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa adaba daf'a bihi wa bi barakati 'ulumi wa fikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yaqbalullah wa la yaqbalu, dan tidak menerima siapa Allah Ta'ala al-a'dzarul baridah, berbagai macam alasan, wa ta'allulatil kadhibata, dan alasan-alasan yang bohong, allati yang yata'allalu, beralasan biha dengan ta'allal siapa abna'ul zamani, orang-orang pada zaman sekarang, fi tarkil amri, di dalam meninggalkan perintah bil ma'ruf, akan dengan kebaikan, wan nahyi 'anil munkari, dan melarang akan kemunkaran. Wa dzalika, maka berulah yang demikian, ka qaulihim, seperti ucapan-ucapan mereka, innahu, bahwasanya keadaan, la yuqbalu, tidak diterima, siapa minna, dari kami, mahma amarona, tatkala memerintahkan kami, au nahayna, atau melarang kami, au innahu, atau sesungguhnya keadaan, yahsulu, mendapatkan, lana, bagi kami, biwasitatil amri, dengan perantara memerintah, wan nahyi, dan melarang, apa ada penyakit, la nutiku, yang tidak mampu kami akan ada, wa ashbaha, dan menyerupai dalika, akan yang demikian, min tauhim mati, dari dugaan-dugaan, min tauhimati man, dan dugaan-dugaan seorang, la basirata lahu, yang tidak ada bukti lahu bagi man, wala ghira, dan tidak ada semangat, ala dinillahi, atas agama Allah, wa innama yajuzu, dan hanya saja boleh, apa as-sukutu, dia inda tahqiqi wuqil adal katsir, pada waktu nyatanya terjadi sakit yang banyak, atau yakin, adamul qabuli, tidak adanya penerimaan, wa ma'wujud dzalik, dan beserta mengadakan yang demikian, dan beserta adanya yang demikian, fal amru wan nahyu, maka bermula memerintah dan melarang, afdalu, itu lebih utama, wa aula, dan lebih utama, ghaira annahu, tidak bahwasanya, man yasqutul wujub, itu jatuhnya kewajiban, wal ajabu, dan yang lebih mengherankan, yang lebih mencengangkan, anna ahadahu, bahwasanya salah seorang di antara mereka, iza syutima, apabila dicaci, au ukhiza, atau diambil, min mali, dari hartanya man, walau syai'an yasiron, walaupun hanya sedikit, tadiqa, merasa sempit, alaihi, atas man, apa dunia, wala yumkinu, dan tidak memungkinkan, bagaimana apa as-sukutu, diam, wala yata'allala, dan tidak ada alasan, bisyai'in, sedikit pun, min ta'allulati, dari alasan-alasan itu, alladhi, yang yata'allala, beralasan siapa man, biha, dengan ta'allulat, fi sukuti, di dalam diam, alal munkarati, di dalam kemungkaran. Fahal bihadza mahmul, maka apakah karena ini tempat, aw wajhun siwa anna a'radahu, atau jalan selain daripada banda mereka, wa amwalihim, dan harta-harta mereka, a'adzu, itu lebih mulia, alaihim, atas mereka, min dinihim, daripada agama mereka, wa idza sallamna, dan apabila menerima siapa kami, lahum, bagi mereka, annahu, bahwasanya kelakuan, la yusma'u, tidak didengar, minhum, dari mereka, idza umiru, apabila diperintah,
au ankaru atau melarang mereka. Fama maka apa allazi yang yahmilu membawahum kepada mereka ala mukhalatati ahlil munkari, atas bergaulnya kepada ahli kemungkaran, wa ma'asyiratihim, dan golongan-golongan orang ahli munkar. Wa qad aujaba, dan sungguh telah wajibkan siapa Allah alaihim atas mereka, tarokahum akan meninggalkan mereka, wal a'radi anhum dan menjauh dari mereka, mahma lam yastajibu selagi tidak mewajibkan mereka lillahi kepada Allah wa rasulihi dan kepada utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari lanjutan bahasan kita yang kemarin bahwa kita diperintahkan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, bahwa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar la budda minhu, itu wajib bagi kita. Dan Allah tidak akan menerima berbagai macam alasan-alasan, apalagi alasan-alasan yang bohong, yang alasan itu menjadi alasan bagi orang-orang di zaman sekarang di dalam meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi di zaman sekarang itu kita kalau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar banyak alasan. Alasan kita itu kadang biarin itu urusan mereka, biarin itu urusan dia, dasar dia yang ngerasain bukan saya yang ngerasain, saya mah yang penting saya. Jadi alasan itu banyak. Saya masih sibuk, gak mau ngurusin orang, ngurusin diri saya sendiri aja, itu alasan. Wazalika qaulihim, dan seperti mereka bahwasanya mereka tidak akan menerima ketika kami memerintahkan dan melarang kepada mereka, merintahkan amar ma'ruf dan melarang kepada yang munkar. Atau kalau kami memperingati kepada mereka, kami akan mendapatkan siksa atau balasan dari mereka yang kami tidak mampu melawannya, kami tidak mampu untuk menahannya, kami tidak mampu untuk menanggungnya. Golongan mereka lebih banyak, dia orangnya gede, dia orangnya kaya, jadi alasan banyak. Dengan perantara itu nanti kalau saya ingetin kepada mereka, saya bakal dimusuhin, saya bakal diginiin, saya bakal digituin. Dan juga alasan-alasan yang semacam itu, yang sudah mereka tidak punya bukti, juga mereka sudah tidak punya semangat untuk menegakkan agama. Kita hanya boleh diam ketika memang nyata terjadi kepada kita perlawanan dari mereka, nanti kita akan tersakiti kalau memang itu ada. Atau kita udah yakin banget, kalau saya bilangin ke mereka jangan kerjain itu dilarang oleh Allah, kerjain itu diperintah oleh Allah, yakin banget bakal gak diterimanya. Karena umpama satu tempat itu mayoritas, kita cuma sendiri, yakin ini mah gak diterima karena saya umur belum cukup atau bagaimana, yakin gak bakal diterima. Nah kalau itu boleh kita diam. Namun tetap bersama dengan demikian, kita memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang munkar itu lebih utama, karena tidak akan jatuh kewajiban. Ya, kewajiban kita itu tidak akan hilang, tetap kita wajib merintahkan yang ma'ruf, melarang kepada yang munkar. Dan yang lebih mengherankan, yang lebih heran kalau untuk urusan agama kita alasan banyak. Ya, untuk urusan agama kita banyak alasannya, nggak terlalu peduli sama agama, nggak terlalu peduli terhadap agama. Tapi kalau urusan yang lebih mengherankan, bahwasanya kalau ada orang yang dicaci, atau misalkan saudara kita dicaci, istri kita dicaci, anak kita dicaci umpama, atau harta kita ada yang ambil, walaupun harta cuma sedikit, itu dunia rasanya sempit, pengen aja balas bawaannya, pengen aja lawan bawaannya.
Yang padahal alasan-alasan itu tuh nggak terjadi, nggak ada ketika untuk membela agama. Tapi kalau urusan harta, ya urusan keluarga dan lain sebagainya, itu marahnya luar biasa. Tapi kalau untuk urusan agama agak peduli, ya kurang, udah gak ada giroh, udah gak ada semangat. Nah maka di sini pertanyaannya, apakah harta itu lebih mulia dibandingkan agama? Sedangkan agama yang akan menyelamatkan kita. Kalau harta akan menjerumuskan kita kalau kita tidak bisa membawanya. Kemudian maka Allah memang telah melarang kepada kita, tinggalin mereka, jangan bergaul kepada mereka selagi mereka tidak mau membela agama Allah. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan terus Allah berikan kita istiqomah. Karena salah satu kegiatan yang kita laksanakan pada pagi hari ini adalah salah satu bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa saya katakan amar ma'ruf nahi munkar? Amar ma'rufnya kita mengajak kepada jalan kebaikan. Kita memuji Allah, bersalawat kepada baginda Rasulullah. Kita awali tadi salat subuh berjamaah, baca Asmaul Husna, itu memuji Allah, Pak, nyebut nama Allah. Kemudian kita membaca qasidah burdah, itu memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahi munkarnya apa? Nahi munkarnya kalau yang biasa hari Ahad pagi, ya hari Ahad pagi kita keluar, habis subuh, habis ibadah nyari pahala, kita keluar, kita hilangin sendiri, kita buang sendiri. Ya, kalau di jalan itu ngeliatin apa aja Pak? Karena maksiat paling besar itu, pusatnya maksiat itu ada di mata. Dari mata turun, tahu banget kalau bahasa gitu. Dari mata turun, timbullah rasa, bukan rasa cinta bu, nafsu kali. Ya, anak muda banget ibu-ibu. Dari mata turun ke hati, dari hati timbullah rasa cinta lagi aja. Jadi kita termasuk nahi munkar pada pagi hari ini. Pahala kita gak hilang insya Allah. Pulang dari sini kan kumpul sama keluarga, ada yang mungkin tidur lagi, ya. Jadi kita awali pagi kita itu dengan memuji Allah dan juga berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah hingga akhir hayat kita dengan istiqomah